Selamat pagi, hari ini Miss akan menjelaskan tentang hubungan antara garis. Yang pertama, kita ke pengertian dari garis itu. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi ada kumpulan titik-titik yang seperti ini, yang beraturan. Nah, titik-titik ini jika terus dibuat titik-titik terus dengan jarak yang lebih sempit akan membentuk sebuah garis seperti ini. Nah, terdapat beberapa jenis-jenis dari garis. Yang pertama, ini disebut dengan garis lurus. Garis lurus merupakan garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Nah, seperti gambar yang ini, kita perhatikan ujungnya ini berisi panah atau disimbolkan dengan panah. Kenapa simbolnya panah? Karena sesuai definisi garis lurus ini merupakan garis yang panjangnya tidak terbatas. Artinya ini sebenarnya masih panjang garisnya sampai sana. Ini juga sampai sana masih panjang. Yang dimana garis ini tidak terbatas ujungnya, dia panjang sekali. Makanya disimbolkan dengan tanda panah. Lalu garis yang kedua itu ada sinar garis. Sinar garis merupakan garis yang diwakili oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah yang tak hingga. Nah, salah satu ujungnya diwakili dengan sebuah titik, artinya dia mulai dari titik ini, lalu dia memanjang terus sampai tak hingga. Makanya disimbolkan dengan tanda panah. Lalu jenis yang ketiga ada segmen garis atau ruas garis. Nah, segmen garis ini merupakan garis yang dibatasi oleh dua titik. Seperti gambar yang di atas ini dibatasi oleh titik, artinya garisnya ini cuma segini aja. Jadi segmen garis ini merupakan garis terpendek. Lalu kita berlanjut. Nah, jenis-jenis dari garis tidak hanya 3 tadi, tapi ada garis horizontal dan garis vertikal. Garis vertikal disebut juga garis tegak dan garis horizontal disebut juga garis mendatar. Nah, garis XY ini disebut garis horizontal atau garis yang melintang dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Sedangkan garis vertikal ini merupakan garis dari atas ke bawah. Garis atau garis peki. Kita lanjut ke hubungan dua garis. Yang pertama itu ada garis sejajar, di mana dua garis dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak pernah berpotongan. Seperti ini, jadi garis ini jika diperpanjang lagi, kedua garis P atau Q ini tidak akan menyentuh satu sama lain, makanya disebut garis yang sejajar. Nah, simbol dari garis sejajar itu seperti ini. Ini ya simbolnya. Nah, garis PQ ini dikatakan sejajar, dikatakan seperti ini, P sejajar dengan Q. Mis contohkan misalnya, Mis buat gambar lain seperti ini. Nah, M sejajar dengan N. Dan M sejajar dengan I, maka garis N juga sejajar dengan L. Nah, bagaimana dengan garis P dengan garis M? Apakah dia sejajar? Tidak, mereka tidak sejajar, melainkan mereka berpotongan seperti ini. Nah, dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di suatu titik. Seperti contoh yang pertama ini ada dua garis M dan garis N di mana dia berpotongan di satu titik, yaitu titik O. Nah, begitu pula juga dengan gambar kedua, itu ada garis K dengan garis L di mana dia berpotongan pada satu titik. Nah, dua garis berpotongan itu ada dua jenisnya, yaitu berpotongan atau sering juga disebut dengan berpotongan tidak tegak lurus, dan yang kedua adalah berpotongan tegak lurus. Nah, ciri-ciri berpotongan tegak lurus yaitu sudut atau
perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini simbol dari tegak lurus. Ini membentuk 90 derajat, ini juga membentuk 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini pun 90 derajat. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita lanjut ke dua garis berhimpitan, di mana dua garis dikatakan saling berhimpitan jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan, atau garis tersebut bisa dikatakan bertumpuk ya, sehingga terlihat satu garis seperti ini. Nah, kita lanjut ke sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Misalnya seperti ini. Ini kita miliki garis sejajar lalu dipotong oleh sebuah garis. Nah, nanti perpotongannya mungkin bisa ke sini, atau di buku mungkin dia menyerong ke sini, atau dia lurus seperti itu. Bisa ya anak-anak. Ini sekarang menyerongnya ke sana. Yang pertama kita akan belajar sudut sahadap. Nah, sudut sahadap artinya dia menoleh ke arah yang sama ya, kalau cara gampangnya. Nah, sudut sahadap ini memiliki besar yang sama. Nah, contoh dari sudut sahadap, misalnya sudut 1 sama dengan sudut 5, atau sudut 1 sahadap dengan sudut 5. Ini dia ya. Sudut 1 dan sudut 5 ini artinya memiliki sudut yang sama karena dia merupakan sudut sahadap. Lalu yang kedua, contohnya ada sudut 2 dan sudut 6. Dia merupakan sudut sahadap. Lalu sudut 4 dan sudut 7, sudut 3 dan sudut 8. Jadi ini 2 dan 6 itu memiliki besaran yang sama karena dia merupakan sudut sahadap. Begitupun dengan sudut 4 dan 7, 3 dan 8. Lalu yang berikutnya kita akan belajar sudut bertolak belakang. Nah, masih dengan gambar yang sama. Nah, contohnya adalah sudut yang pertama ini bertolak belakang dengan sudut yang ketiga. Karena sudut yang ini bertolak belakang, sudut 1 bertolak belakang dengan sudut yang ketiga, sehingga besaran dari sudut ini sama besar. Ya anak-anak, dia sama besar karena dia merupakan sudut yang bertolak belakang. Lalu sudut 2 dan sudut 4, sudut 5 dan sudut 8, sudut 6 dan sudut 7. Jadi besaran sudutnya pun sama karena sudut ini bertolak belakang. Sekian materi kita pelajari hari ini.